Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bu Guru. Kali ini setelah sekian lama ya Ibu tidak membuat konten video pembelajaran untuk kalian karena kemarin sempat sibuk juga. Yang pertama sibuk dalam penilaian akhir semester. Yang kedua juga untuk membuat raport. Ya, saat ini kita sedang melaksanakan liburan ya. Liburan semester ganjil ya tentunya. Jadi ada sedikit waktu Ibu untuk membuat video ini dan insya Allah nanti kedepannya juga akan terus membuat video pembelajaran untuk kalian semua. Oke, untuk mengawali semester 2 ini, semester genap ini, Ibu akan langsung memulai pembelajaran di PB1 di tema 6 ya, subtema 1. Oke, mari kita belajar. Ya anak-anak, mari kita langsung mulai saja pembelajaran untuk tema 6, subtema 1 di pembelajaran 1 ya. Tentunya pembelajaran kali ini masih untuk siswa kelas 5 ya. Di sini ada sebuah bacaan ya di halaman 2. Kita langsung saja masuk ke halaman 2 ya. Ada sebuah bacaan atau wacana ya dengan judul sumber energi panas ya. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari ya. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar ya. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia ya. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Ya. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan tersebut, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor ya, lebih mudah ya sekarang. Oke, itu tadi wacana ya, wacana tentang sumber energi panas. Sini kita juga di halaman 3 ada 6 buah pertanyaan ya, ada 6 buah pertanyaan. Nih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Berarti kamu baca dulu ya bacaan tersebut, lalu kita jawab ya. Mari kita jawab bersama-sama 6 pertanyaan ini ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas ya. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Yang pertama, kamu sudah tahu kan itu ada matahari dan gesekan 2 benda ya. Satu lagi sih api ya.
Yang ketiga, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Yang pertama, mengeringkan padi. Yang kedua, mengeringkan jemuran. Lalu untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Lalu pertanyaan yang keempat, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Yang pertama, menggosokkan dua tangan. Ya, gosok-gosok. Yang kedua, menggosokkan mistar dan kain. Ya. Lalu yang kelima, bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api ya? Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Lalu nenek moyang kita dahulu juga menggunakan kayu kering yang digosok-gosokkan dengan tanah sampai keluar api ya. Pada zaman dahulu seperti itu sistem pembuatan api ya. Kalau sekarang gampang, ada korek api. Pertanyaan ke-6, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia ya? Karena api dibutuhkan dalam aktivitas manusia sehari-hari, misal ya memasak, menghangatkan tubuh dan lain-lain ya. Karena api juga merupakan salah satu sumber energi panas juga. Lalu kita masuk ke halaman 4. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Pertama, apa judul bacaan di atas? Judul bacaan sudah jelas ya, sumber energi panas. Yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf ya. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf ya. Ya, contohnya misalnya paragraf 1, kata kuncinya energi panas, sumber energi dan proses fotosintesis. Oke, kita masuk ke paragraf 2, 3 dan 4 ya. Ibu akan menjawab ya. Kita jawab bersama-sama ya. Untuk paragraf 2 ya, kata kuncinya energi panas matahari, bumi dan kegiatan manusia. Untuk paragraf ketiga, kata kuncinya energi panas datang dihasilkan gesekan antara dua benda. Untuk paragraf keempat, ada api, kayu kering, korek api, dan kompor. Ya. Lalu kita memasuki pertanyaan yang ketiga ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Ya, karena tidak mungkin kamu menjelaskan kepada teman sebangku ya, karena kita dalam situasi PJJ ya. Jadi mungkin nanti kamu bisa menjelaskan di dalam forum diskusi yang sudah dibuat oleh guru kamu, atau mungkin dalam video konferensi yang dilaksanakan oleh guru kamu ya. Jawabannya, energi panas matahari dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Ya, energi panas matahari dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Ya. Selanjutnya kalian coba ya lebih dijelaskan lagi kesimpulan ibu. Ibu hanya memberikan satu kalimat kesimpulan, tetapi di sini diminta menjelaskan. Berarti kalian silahkan kembangkan kalimat yang sudah ibu berikan. Anak-anak, di sini ada sebuah percakapan ya antara Siti dan Udin ya. Siti dan Udin. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya, kata Siti. Lalu Udin menjawab, saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita, ujar Udin. Betul, Udin membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu dia percakapan antara Udin dan Siti ya. Lalu kita masuki halaman 6 ya. Di halaman 6 ada yang mengamati. Di sini ada kita mengisi sebuah tabel ya, ada tabel tentang sumber panas ya. Di sini ada kegiatan, alat digunakan, dan sumber energi panas yang digunakan. Yang pertama contohnya menanak nasi, alat yang digunakannya panci dan kompor. Lalu yang kedua alat penanak nasi elektrik. Untuk panci dan kompor sumber energinya api dan kompor, alat penanak nasi sumber energi panasnya listrik. Yang kedua ini ada 2, 3, dan 4, ibu akan sebutkan ya. Merebus air. Yang pertama bisa menggunakan panci dan kompor ya. Jadi sumber energi panasnya air dari api dari kompor. Lalu yang kedua, alat merebus air elektrik. Tentu saja di sini sumber energi panasnya listrik.
Lalu kegiatannya yang ketiga menyetrika pakaian. Kalau menyetrika pakaian itu alat yang digunakan ada setrika arang, ada setrika listrik. Untuk setrika arang sumber energi panasnya itu panas dari arang. Dan untuk setrika listrik sumber energi panasnya itu adalah listrik, sudah jelas ya. Lalu untuk yang keempat adalah kegiatannya mengeringkan pakaian. Ya, alat yang digunakan satu ada mesin pengering pakaian, yang kedua ada jemuran biasa ya. Untuk mesin pengering pakaian sudah jelas sumber energi panas yang digunakan itu adalah listrik. Dan untuk jemuran itu biasanya dari sinar matahari atau panas matahari. Di sini ada ayo berdiskusi, bukan skip ya, karena memang tidak memungkinkan kita untuk berdiskusi. Lalu kita masuk ke susah amat sih, susah banget bikin materi. Di sini ada percobaan ya, gua akan sebutkan. Ayo mencoba, di sini ada sebuah percobaan. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukanlah kegiatan berikut ya dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Nah, ini mau bisa sendiri, yang gak usah dikelompokin. Ada 3 wadah yang harus dipersiapkan untuk es batu. 6 buah es batu dengan ukuran yang sama dan pencatat waktu. Langkah-langkahnya, pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Ya, berarti ada 2 kotak es batunya ya. Ada 3 wadah, 3 pisin ya, pisin. Lalu 1 wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari ya. 1 wadah diletakkan betul-betul di bawah sinar matahari, berarti taruh di luar sama kamu ya, ada sinar matahari. Lalu yang kedua diletakkan di atas meja. Di atas meja saja ya, di dalam ruangan. Lalu wadah yang ketiga ditaruh di tempat terlindung dari sinar matahari, di dalam lemari, dalam ruangan. Iya, dalam lemari juga. Aduh, kotornya. Kenapa ibu ya? Ya, seperti itu. Jadi yang pertama di luar ruangan, kita tidak bisa melaksanakan praktek ini karena beberapa hari ini hujan turun ya. Kalau nggak hujan, mendung saja, gerimis. Jadi ibu tidak bisa melaksanakan percobaan ini untuk kalian ya. Tetapi ibu akan mencoba memberikan gambarannya saja ya. Nah, 3 wadah ya tadi ya sudah. Lalu setiap orang itu mengamati ya, diukur, diamati ya. Coba dalam rentang waktu misalnya 15 menit. Itu barengan nggak cairnya? Yang mana yang duluan cair ya? Itu kamu harus amati. Lalu setelah melaksanakan percobaan itu, kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya. Pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut ya? Waduh, ada suara ngeong-ngeong tuh. Pada yang sakit ya, tahu deh. Maaf ya, ada suara-suara yang mengganggu di sini. Ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut berubah, ya sudah jelas berubah ya. Pasti mencair dong, cuma mencairnya di sini cepat atau lambat ya. Yang kedua, manakah es batu yang mencair terlebih dahulu? Ya es batu yang kita taruh di luar ruangan. Ya, sudah jelas itu. Lalu yang kedua, es batu di atas meja. Dan yang terakhir, es batu yang di dalam lemari. Yang ketiga, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Oh, jadi nanya yang tadi, kenapa seperti itu maksudnya? Karena es batu yang berada di luar ruangan terkena sinar matahari langsung sehingga mendapat energi panas lebih banyak dibandingkan yang ada di atas meja, lalu dibandingkan lagi yang lebih terlindung lagi di dalam lemari ya. Lalu yang keempat, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Ya. Menurut ibu, kesimpulannya adalah sumber energi panas dapat berubah suatu benda. Hal ini dibuktikan ya dengan perubahan ukuran es batu pada percobaannya. Jadi berubah benda menjadi cair atau air. Ya anak-anak, cukup sekian pembahasan untuk tema 6, subtema 1 dan PB 1 untuk siswa kelas 5. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu terangkan di sini. Mohon maaf juga ada suara berisik-berisik karena memang situasi sepi itu pasti suara-suara itu terdengar lebih kencang ya dibandingkan hari-hari biasa. Oke, semoga video ini bisa berguna untuk kalian. Tetap di rumah ya, stay di rumah. Kita masih melaksanakan pembelajaran daring jarak jauh. Semoga kalian tetap sehat, tetap gunakan masker, jangan jalan-jalan dulu kemana-mana ya. Stay at home. Jangan lupa cuci tangan setelah menyentuh benda apapun. Oke, see you on the next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.